Assalamualaikum, selamat datang di Cepi Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas seseorang kaya yang sombong, yaitu Qorun. Daripada penasaran, lebih baik kita langsung aja bahas, biar kita bisa lebih mengetahui lebih jauh siapa Qorun. Tapi sebelum ke pembahasan, jika kalian menyukai channel ini, alangkah lebih baik jika kalian tekan dulu tombol like, share, dan subscribe. Kisah Qorun yang dibenamkan oleh Allah ke dalam bumi beserta hartanya, menjadi istilah di dunia bahwa harta yang didapat di bawah tanah, dimanapun daerahnya disebut harta karun. Padahal Qorun dibenamkan oleh Allah di sekitar Mesir. Sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwa dahulu Qorun merupakan petugas dari Fir'aun yang ditugaskan untuk mengawasi Bani Israel dan diberikan harta yang banyak, dan kemudian menjadi orang yang sombong. Pemberian harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang hamba bukan sebagai dalil bahwa orang tersebut dicintai oleh Allah. Begitupun sebaliknya, bukan bukti Allah benci kepada seseorang. Sehingga tatkala orang-orang musyrikin berbangga dengan harta mereka, Allah memperingatkan mereka dengan ayat Al-Fajr, ayat 15-17, dan menyebutkan kisah Qorun, orang yang sangat kaya, akan tetapi dibenamkan oleh Allah ke dalam bumi, agar mereka berpikir bahwa harta yang mereka miliki bukan jaminan keselamatan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah kamu terlalu bangga, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri. Al-Qasas 76. Di surat Al-Qasas ayat 76 ini menyebutkan bahwa yang membuat Qorun bersifat sombong adalah hartanya. Sampai disebutkan oleh para ulama bahwa kunci gudangnya Qorun yang begitu berat membuat orang-orang kuat yang membawanya berjalan dengan sempoyongan. Ada khilaf di kalangan ahli tafsir tentang berapa jumlah orang yang mengangkat kunci tersebut. Ada yang mengatakan 20 orang, ada yang mengatakan 40 orang, ada yang mengatakan 70 orang, dan ada yang mengatakan sekumpulan orang. Intinya disebutkan bahwa orang-orang yang membawa kuncinya Qorun adalah orang yang kuat-kuat, akan tetapi ketika memikulnya, mereka semua membawanya dengan sempoyongan karena saking beratnya. Dan kunci setiap gudang terbuat dari kulit dengan ukuran 1 jari. Ini membuktikan bahwa gudang yang dimiliki Qorun sangatlah banyak, sampai-sampai seluruh kuncinya harus dipikul oleh banyak orang dan membuat mereka berjalan dengan sempoyongan. Juga disebutkan oleh sebagian ahli tafsir, tatkala Qorun sedang berjalan keluar, kunci-kunci tersebut dipikul oleh 60 hewan bigal, hewan yang serupa dengan keledai. Kemudian Qorun dinasehati oleh kaumnya Nabi Musa dengan mengatakan, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Al-Qasas 77. Setelah nasihat tersebut telah disampaikan kepada Qorun, dia menjawab dengan jawaban yang singkat tapi membuat kaum Nabi Musa alaihi salam diam tak berkutik. Qorun berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Al-Qasas 78. Ada yang mengatakan bahwa maksud perkataan Qorun adalah harta yang dia dapat karena ilmu yang dia miliki. Sebagian yang lain mengatakan bahwa maksud perkataan ilmu adalah Allah tahu bahwa Qorun berhak mendapat harta tersebut. Perkataan Qorun termasuk dalam perkataan orang yang ujub, yaitu orang yang lupa bahwa keberhasilannya semata-mata karena Allah dan bukan karena andilnya semata. Ketahuilah, bahwa ilmu itu tidak berbanding lurus karena kecerdasan, karena betapa banyak orang yang pintar, namun tidak sukses. Sikap ujub Qorun mengantarkan dia menuju kesombongan, karena tatkala seseorang sudah ujub, maka dia akan lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kelebihan yang Allah berikan kepada seseorang adalah untuk disyukuri dan bukan untuk disombongkan. Kemudian Allah membantah perkataan Qorun dengan berfirman, dan apakah ia tidak mengetahui, bahwasanya Allah sungguh telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya, dan lebih banyak mengumpulkan harta. Dan tidaklah perlu ditanya kepada orang-orang yang berdosa itu, tentang dosa-dosa mereka.
Al-Qasas 78. Kemudian dalam ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka keluarlah Korun kepada kaumnya dalam kemegahannya. Berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, sekiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Korun, sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar." Al-Qasas 79. Saat itu Korun keluar dengan seluruh perhiasannya dengan mengenakan pakaian yang terindah dan membawa seluruh tunggangannya. Seakan-akan hari itu adalah hari raya. Ada pendapat yang mengatakan bahwa Korun keluar dengan membawa 70.000 anak buah. Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa tatkala Korun keluar dengan kemegahannya, orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia itu adalah orang kafir. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa orang tersebut adalah orang-orang beriman yang terperdaya melihat harta. Tatkala Korun berada di atas puncak kesombongannya, Allah membenamkannya ke bumi. Seperti yang terekam dalam firman Allah, "Maka kami benamkan Korun beserta rumahnya ke dalam bumi. Tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah. Dan tiadalah ia termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya." Al-Qasas 81. Korun beserta hartanya akhirnya ditenggelamkan ke dalam bumi. Bahkan, disebutkan oleh sebagian ahli tafsir, bahwa seluruh anak buahnya pun ikut ditenggelamkan, sehingga tidak ada penolong baginya. Maka, orang-orang yang sebelumnya berkeinginan untuk memiliki harta seperti Korun, akhirnya sadar bahwa harta tidak menunjukkan bahwa itu adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bisa jadi Allah berikan harta kepada orang yang Dia cintai, dan bisa juga diberikan kepada orang yang tidak Dia cintai. Mereka juga sadar bahwa kekurangan yang mereka miliki adalah karunia Allah. Karena jika mereka kaya seperti Korun maka mereka pun akan dibenamkan oleh Allah bersama Korun. Allah berfirman, "Mereka yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung, dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengkekalkannya, sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutomah." Al-Humazah 2-4. Maka dari itu, hendaknya seseorang menyadari bahwa dia tidak akan hidup selama-lamanya, dan seluruh hartanya akan dia tinggalkan. Harta yang dikumpulkan tidak pula dapat menambah usianya meskipun hanya sedetik. Harta yang dimiliki akan ditinggalkan dan yang tersisa hanyalah kain kafan yang akan dibawa. Kesederhanaan itu bagian dari iman. Sesekali kita boleh melakukan atau menggunakan sesuatu yang mewah, akan tetapi terkadang kita harus memaksakan diri untuk merendah pula. Hal itu akan melatih diri kita untuk tidak sombong. Karena ditakutkan bahwa kebiasaan dalam ketidaksederhanaan akan mengantarkan kita kepada kesombongan. Sedangkan orang yang sombong tidak memiliki tempat di surga. Demikianlah kisah Korun yang telah disebutkan di dalam Al-Quran. Semoga dengan kisah ini, kita bisa mengambil hikmah, agar tetap humble, dan dapat melatih menahan diri dari hidup mewah. Mohon maaf bila ada yang salah. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum.